Saya punya pasangan, baru berjalan sekitar 6 bulan ini. Namun di tengah-tengah hubungan, saya itu dikhianati dengan pengkhianatan yang menurut saya benar-benar bikin saya trauma, karena saya harus berkonsultasi sampai detik ini masih berusaha buat tenang gitu. Pasangan saya, mohon maaf, yang lebih menyakitkannya lagi, videonya itu dikirim ke saya. Dan itu terjadi setelah saya ulang tahun ini. Jadi menurut saya itu tuh benar-benar bikin tiap hari saya nggak tenang, nggak bisa tidur gitu. Kayak rasa terbayang-bayang terus di otak gitu, gimana dia cara melakukannya, karena saya melihat persis gitu videonya tuh kayak gimana gitu. Dan itu dari perempuannya sendiri yang ngirim ke saya. Yang saya mau tanyakan, saya kan sampai melukai diri sendiri gitu, karena saking gak kuatnya gitu, sampai saya berpikiran bahwa apa yang saya alami itu ada sangkut pautnya sama kesalahan orang tua gitu. Sebelumnya saya sekarang itu lebih menyalahkan diri, kayak apakah saya ibadahnya kurang gitu, sampai saya nggak beruntung di dalam percintaan kayak gitu, sedangkan umur saya yang udah segini gitu. Jadinya kayak saya mikir apa ini ada sangkut pautnya kesalahan orang tua kayak gitu. Jadi yang mau saya tanyakan tuh bagaimana cara supaya saya bisa menerima kayak tadi gitu, berdamai dengan keadaan yang benar-benar menurut saya nggak bisa, karena itu di depan mata kayak gitu. Saya mau bertanya seperti itu aja sih. Terima kasih. Kalau boleh tahu, baru 6 bulan nikah ya? 6 bulan berarti nikah. Belum punya anak ya? Belum nikah, tapi emang udah di tahap serius, udah berhubungan Karena ya? belum nikah. Belum, tapi udah serius. Menuju serius. Ya, udah tinggal Udah komitmen. menikahnya sebenarnya. Udah komitmen, udah khitbah ya, udah lamaran ya? Udah. Itu sedikit melegakan saya. Saya juga lega, Ustaz. Kenapa? Karena pun kalau ternyata kasusnya udah menikah, bagi saya ini hal yang gak bisa dimaafkan. Jangan bawa penyakit ke rumah. Dia harus mengambil konsekuensi dan tanggung jawab dengan perilaku salahnya. Karena kita menangani juga pasien. Saya kan punya selain rumah untuk pasien kanker, ada rumah juga untuk pasien mental kan. Pasien mental kita parah-parah banget kasusnya. Yang luar biasa parahnya lagi, ada anak, maaf ya, ada anak perempuan umur 10 tahun kena HIV karena ayahnya sendiri. Jadi ayahnya udahlah jajan di luar, terus di rumah korbannya anak perempuannya sendiri. Sampai anak perempuan ini terindikasi HIV. Jadi bukan cuman udahlah salah jajan di luar, udah gitu ngelakuin lagi dengan anaknya sendiri. Kebenaran anaknya gak punya ibu, jadi kayak benar-benar ya gak punya pilihan untuk lari dari rumah, dia gak berani, di rumah dia disakiti oleh ayahnya. Nah ini kasus-kasus yang ekstrim kayak gini, babnya tuh bukan bab bencana ini. Ini babnya bab nahi mungkar nih udah. Bukan untung, gak ada untung juga sih. Maksudnya ya gimana ya?
Qadarullahnya Mbak Rara ternyata belum menikah. Saran saya jangan dilanjutin. Maaf ya, saya agak ekstrim dalam bab ini. Karena buat apa bawa penyakit? Mungkin akan terluka sebentar, tapi insya Allah luka akan sembuh kok. Luka ada waktunya akan sembuh. Mbak Rara lebih pantas untuk orang-orang yang bisa menghargai Mbak Rara. Dan orang itu insya Allah ada. Itu di sebelah sana banyak. Masya Allah. Insya Allah yang sebelah-sebelah sini itu banyak. Ngapain sih yang kayak gitu-gitu? Kalau nanti dia udah tobat sekian lama nanti lain cerita ya. Tapi sekarang kayaknya yang kayak gitu-gitu lagian bukan hanya tentang masalah spiritual kan. Masalah penyakitnya kan. Ya udahlah nggak usah lah. Udah mungkin Allah menyelamatkan Mbak Rara dengan belum sampai ke jenjang pernikahan. Sehingga Mbak Rara masih punya kesempatan untuk memperbaiki keadaan itu. Jadi Mbak Rara sekarang cara berdamainya udah jangan fokus lagi dengan dia. Ini ada satu quote, boleh direkam juga. Gak penting siapa yang membuat kamu terluka atau yang membuat kamu patah. Yang penting siapa yang membuat kamu bisa tersenyum kembali. Ya udahlah, tadinya masih panjang. Nggak, bercanda. Udah selesai segitu. Jadi lupakanlah orang yang pernah melukai kamu atau mematahkan kamu. Dia udah nggak penting. Dan itu bagian dari cara kita berdamai. Tapi kalau kita kayak masih mempertanyakan kok bisa ya? Kok dia tega ya? Itu kan berarti kita masih terus mempertanyakan kan? Sementara hidup itu bukan dipertanyakan, dijalanin. Ya udahlah, memang udah terjadi gimana lagi? Sekarang fokusnya yang melukai kita berarti nggak penting lagi. Yang penting adalah siapa yang bisa membahagiakan kita. Siapa? Masih ada keluarga, masih ada orang tua yang mencintai kita dengan tulus. Insya Allah suatu saat nanti akan ada laki-laki yang juga mencintai dengan tulus. Dan dia lebih layak untuk kita perhatikan. Maka Mbak Rara sekarang fokus ke sana. Jadi cara berdamainya, belajarlah untuk menerima kenyataan itu bahwa dia bukan orang yang pantas. Dia gak bisa menghargai Mbak Rara dan dia beresiko membawa penyakit kepada Mbak Rara dan penyakit itu bisa juga sampai kepada anak-anaknya Mbak Rara dan itu kita nanganin kasus itu lumayan banyak juga. Buat apa coba? Ya udah sekarang fokus saja dengan yang bisa membuat kita tersenyum, membuat kita hidup dan seterusnya.